Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. Kewajiban kita di dalam menyikapi Terima kasih, dalil Bapak. Al-Quran Assalamualaikum dan warahmatullahi Sunnah wabarakatuh. tentang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Pemirsa, pendengar dan penyimak Live Interaktif Fatwa TV, selamat berjumpa kembali dalam program Live Interaktif, dan kali ini di episode Keimanan, Doa dan Zikir yang diampu oleh guru kita Dr. Muhammad Nur Ihsan Ni'mah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tentunya kita akan sapa Anda pemirsa dan juga pendengar serta penyimak selama kurang lebih 1 jam ke depan. Seperti biasa, pada kesempatan live interaktif kita akan undang Anda untuk bisa bertanya, berinteraksi langsung kepada Ustadz kita, tentunya yang sudah hadir bersama kami live dari studio Fatwa TV di Kota Jember. Dan kita akan sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ahlan wa sahlan Ustadz. Ahlan bikum jami'an. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah, sehat walafiat. Fikum barakallah. Ada agenda rencana mudik Ustadz? Insyaallah, tidak akan mudik lagi. Enggak mudik lagi Ustadz ya? Tidak, kecuali datang waktu mudik. Masya Allah. Nah, bismillah. Bismillah Ustadz ya. Nah, Barakallahu fikum barakallah. Ya pemirsa, seperti biasa kita undang Anda untuk bergabung nantinya di line telepon kami 0331544687, dan Anda juga bisa mengirimkan pertanyaan kami melalui website www.dewanfatwa.com, dan jangan lupa juga untuk kunjungi website kami di www.fatwatv.id. Sebelum kita jawab pertanyaan yang sudah masuk di jalur website, kita akan persilahkan terlebih dahulu kepada Ustadz untuk menyampaikan satu materi pembuka. Fadhal Ustadz. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, dan juga para pemirsa dan para pendengar di mana saja antum berada. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala yang sampai saat ini kita masih diberi kesempatan untuk terus mengupgrade iman kita, menambah ilmu yang merupakan bekal menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa rahimakumullah, Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam di setiap pagi memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau di antara zikir yang boleh ucapkan di setiap pagi adalah berikrar dalam 3 perkara. Yang pertama, keridhaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, keridhaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau Muhammad sebagai rasul. Dan yang ketiga adalah al-iqrar bahwa agama Islam adalah sebagai pedoman hidup atau agama yang diyakini. Di antara zikir yang diucapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Dalam sebagai hadis sebutkan bahawa barang siapa yang mengucapkan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah, kana haqqan 'ala Allah an yurdiyahu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berhak untuk meridainya. Dalam sebagian hadis sebutkan bahawa wajabat lahul jannah, yaitu dia wajib masuk surga. Dan sungguh banyak keutamaan mengucapkan ketiga ikrar tersebut, yaitu keridhaan kepada Allah sebagai Rabb. Kemudian berikrar bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam meridai bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul, atau Nabi Muhammad sebagai rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, bahwa Islam sebagai agama yang kita anut, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang mengucapkan 3 perkara tersebut, maka dia akan merasakan manisnya iman. Dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah.
Seorang akan merasakan manisnya iman apabila dia mengucapkan, aku meridhai Allah sebagai Rabbku, Rabb yang diibadati, Rabb yang ditaati, Rabb yang disembah, ya, diagungkan, dimuliakan. Nah, itu maksud Rabb dalam pengakuan di dalam zikir tersebut. Kemudian raditu bin Nabi Muhammad Nabiyya. Nabi Muhammad, yaitu Muhammad sebagai Nabi yang diikuti, yang dicontoh, yang dijadikan sebagai panutan, suri tauladan, ya, sebagai imam, uswah dan qudwah. Kemudian yang ketiga, meyakini bahwa Islam sebagai agama yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang mendapatkan hidayah untuk Islam, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memilih baginya jalan hidup yang akan membawa kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa hidup di atas 3 landasan utama tersebut, yang hakikat adalah kenal kepada Allah, kenal kepada Nabi Muhammad SAW, dan kenal kepada agama yang kita cintai ini. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam. Masya Allah, kita sampaikan terima kasih Ustadz. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Atas satu nasihat membuka, semoga ini menjadi penyemangat bagi kita semuanya, kaum muslimin dimanapun Anda semuanya berada. Baik pemirsa, pendengar dan juga penyimak, kita juga turut menyapa beberapa rekan-rekan media yang tergabung dalam RTVC yang malam hari ini juga turut merilai program live interaktif kami, diantaranya selamat bergabung untuk Radio Binbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio MDFM Probolinggo, Radio Hang FM Batam, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Toa FM Riau, dan juga Radio Mas FM Seragen. Kita sudah buka line telepon, silakan bagi Anda pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada yang ingin bertanya secara langsung dengan Ustadz, silakan kami buka 0331544687. Tentunya pertanyaan malam hari ini berkaitan dengan keimanan, doa dan juga zikir. Tapi Ustaz, sambil menantikan penelpon, kita akan bacakan pertanyaan yang sudah masuk di jalur website kami www.dewanfatwa.com. Pertanyaan pertama Ustaz datangnya dari saudara Hadiansyah di Kabupaten Lampung Selatan. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, apakah boleh Sayyidul Istighfar ini dibaca tanpa batas saat selesai sholat malam? Syukran Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada saudara Hadiansyah di Lampung, barakallahu fiik. Nah, inti pertanyaannya adalah, bolehkah Sayyidul Istighfar dibaca ya, tanpa batas saat selesai sholat malam? Tentu yang dimaksud Sayyidul Istighfar, insyaAllah para pemirsa sudah hafal semua ya. Tapi tidak ada masalah kita baca doa Sayyidul Istighfar tersebut. Itu Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana la ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Yang intinya adalah memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bolehkah doa tersebut dibaca tanpa batas ya, atau di sini sebut secara khusus selesai sholat malam? Ya, tidak ada masalah, diperbolehkan. Kendati yang waktu yang spesial, yang lebih istimewa adalah di waktu pagi dan petang hari. Waktu pagi dan petang hari. Karena ini termasuk zikir sobah wal masa, ya, pagi dan petang hari. Akan tapi jika seorang ingin membaca di selain kedua waktu tersebut, terlebih lagi mungkin di malam hari, yaitu beristighfar, karena di malam hari atau secara khusus setelah sholat malam di sepertiga penghujung terakhir itu merupakan waktu yang baik untuk beristighfar. Maka intinya tidak ada masalah jika ya membaca Sayyidul Istighfar tersebut. Nah, demikian, wallahu a'lam. Nah, Ustaz, barakallahu fikum. Semoga bermanfaat ya untuk saudara Hadiansyah di Lampung. Dan Ustaz, kita sapa penelpon pertama kita, ada Ibu hamba Allah dari Sumbawa. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ahlan wa sahlan. Silakan Ibu pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya ingin minta doa satu lagi Pak Ustaz.
Ini tentang doa mohon perlindungan dan ampunan dari dosa-dosa yang berbuat syirik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Kemudian yang kedua tentang zikir dengan zikir Asmaul Husna, Pak Ustadz. Selama ini kami sering berzikir dengan zikir Asmaul Husna, tapi kami niatkan sesuai dengan khasiatnya. Misalnya sebagai contoh, barang siapa yang berzikir dengan zikir Ya Rahman sebanyak 500 kali setiap selesai sholat Isya, maka Allah akan mengangkat darinya penyakit grogi, begitu Ustaz. Dan semua Asmaul Husna itu 99 itu punya khasiat. Apakah ada dalil yang sahih akan hal itu, Ustaz? Baik. Kemudian yang ketiga Ustaz, di kami ada keyakinan bahwa dalam sehari itu ada 7 bintang katanya. Bisa diulang Ibu pertanyaan yang ketiga? Di kampung kami ini ada keyakinan, Pak Ustaz. Mereka yang meyakini di dalam sehari itu ada 7 bintang. Termasuk Ibu juga meyakini? Ya? Termasuk Ibu juga meyakini? Oh, saya tidak. Saya mencari. Tapi ini untuk mereka yang masih yakin, Pak Ustaz. Jangan-jangan masuk syirikan gitu. Mereka meyakini bahwa ada bintang Mastari, Samsun, Atar, Suhar, Kamar, sampai 7, Pak Ustaz. Saya mengerti ini. Ditetapkan ada jam-jam tertentu untuk menikahkan putra-putri mereka, untuk melakukan sopar, semua hal-hal yang mereka anggap penting itu tidak mereka kerjakan kecuali pada waktu-waktu mereka yakini anggap baik begitu. Demikian Pak Ustaz. Baik. Wafikum barakallah. Baik, terima kasih Bu. Hamba Allah dari Sumbawa. Masya Allah nih Ustaz ya. Ada 3 pertanyaan Ustaz. Terima kasih. Ya, semoga Ibu yang di Sumbawa senantiasa dalam lindungan Allah dan rahmatnya. Allahumma amin. Pertama yaitu doa berlindung dari kesyirikan ya. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad dan yang lainnya dijelaskan oleh Nabi SAW mengajarkan para sahabat untuk berlindung dari kesyirikan. Ya. Kesyirikan yang besar apalagi yang kecil yang sering mungkin seorang tidak mengetahui itu kesyirikan. Maka dalam doa tersebut diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an wa ana a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lam. Itu doa berlindung dari kesyirikan. Ya. Karena sebagaimana kita maklumi kesyirikan itu hal yang sangat berbahaya. Yaitu yang akan bisa membatalkan keislaman dan tauhid seseorang. Adapun syirik kecil, ya syirik yang akan mengurangi kesempurnaan dari tauhid seseorang. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sesuatu yang tidak kita ketahui. Terlebih lagi syirik yang khafi, yang tersembunyi. Ya, syirkul al-asghar, syirik yang kecil yang tersembunyi. Yang sering mungkin kita tidak mengetahui atau mungkin tidak memperhatikan. Baik dalam bentuk perkataan atau perbuatan atau keyakinan. Maka kita berlindung kepada Allah dari kesyirikan tersebut, baik sesuatu yang kita ketahui dan mohon keampunan kepada Allah dari perbuatan mungkin kesyirikan yang pernah dilakukan yang tidak kita ketahui. Jadi redaksi hadisnya adalah Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari perbuatan syirik. Wa ana a'lamu, dan aku mengetahui itu syirik. Ya. Wa astaghfiruka lima la a'lam, dan aku memohon keampunan dari hal yang tidak aku ketahui. Mungkin pernah melakukan tapi tidak diketahui. Ya, saya ulangi lagi redaksinya, Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam. Adapun yang kedua tentang zikir dengan Asmaul Husna. Ya, tadi sebutkan contohnya Ya Rahman dibaca 500 kali, khasiatnya begini begitu ya. Jawabannya adalah bahwa cara berzikir dengan Asmaul Husna dengan menentukan jumlah itu mungkin 100 kali, 500 kali atau 1000 kali gitu ya.
dengan menyebut nama secara tunggal gitu ya. Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman, atau Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Ghafur. Ini adalah cara berzikir yang tidak disyariatkan. Tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi ya menambah keutamaan seperti yang disampaikan tadi, bila dibaca sekian kali ini khasiatnya, sekian kali dibaca ini mungkin keutamaannya. Ini semua adalah kedustaan atas nama agama. Kedustaan ya. Karena masalah keutamaan zikir dan jumlah ini adalah sesuatu yang tidak bisa direkayasa, sesuatu yang tidak bisa dianalogikan, ya, sesuatu yang tidak bisa dikiaskan. Bila tidak ada, ya, bilangan tertentu, atau bila tidak ada keutamaan tertentu dalam artian secara khusus, ya, maka tidak boleh kita menambah-nambah untuk motivasi diri kita atau orang lain, kemudian kita katakan bila dibaca sekian ini khasiatnya, ini keutamaannya. Itu adalah perbuatan yang tergolong kepada perbuatan ihdath, yaitu membuat bid'ah, mengada-ngada dalam agama. Maka dari sini termasuk perbuatan yang bid'ah, bahwa membaca zikir dengan cara-cara seperti Ya Allah, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Latif, Ya Latif, sekian kali khasiatnya demikian dan begitu dan seterusnya. Ini semua adalah cara berzikir atau menggunakan Asmaul Husna dengan cara yang tidak benar. Adapun Asmaul Husna, na'am, Allah perintahkan kita untuk berdoa dengan Asmaul Husna. Dalam hadis sebutkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman mi'atun illa wahidah, man ahsaha dakhala jannah." Na'am. Allah memiliki 99 nama yang keistimewaan 99 nama tersebut adalah man ahsaha. Ahsaha di sini artinya orang yang mengetahuinya, memahami kandungannya, kemudian mengibadati Allah dengan nama-nama tersebut. Ya, sesuai dengan kebutuhannya, kemudian bertawassul dengan nama-nama tersebut, atau memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang sempurna. Sebagaimana contohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita tidak mendapatkan Nabi mengatakan Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahim, Ya Latif, Ya Latif, tidak. Tapi Rasul mengatakan ya Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah alladzi bi ni'mati tatimmu shalihat. Naam, la ilaha illallah, sempurna. Alhamdulillah. Subhanallah. La haula wala quwata illa billah. Ya. Seperti itu. Begitulah zikir Nabi SAW, jadi sempurna. Naam. Kemudian bila kita ingin mendapatkan sesuatu, maka disesuaikan dengan makna yang terkandung dalam Asma' Husna tadi. Kita ingin keampunan, ingin rahmat Allah, ingin keampunan dan diterima taubat kita, maka kita ucapkan memuji Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ghafur, Ighfirli warhamni wa tub alayya, seperti itu. Bila minta rezeki, harta yang halal, Ya Allah Razzaq, Ya Razzaq, Ya Wasi', Wasi'ur, na'am, Al-Wasi'ur Ar-Razzaq, na'am, urzuqni warhamni, seperti itu. Jadi itu yang maksud ya berdoa dan berzikir dengan Asmaul Husna, bukan seperti yang diutarakan tadi. Adapun tadi ya bahwa diyakini bahwa dalam satu ada 7 bintang, ya tadi namanya saya nggak hafal juga nama-namanya begitu ya. Kemudian ada keistimewaannya kalau bintang ini pada hari ini mungkin membawa keberkahan, atau jika yang muncul bintang yang berbeda mungkin menimbulkan ini dan seterusnya. Ini semua adalah keyakinan jahiliyah, ya, adalah hal-hal yang tergolong kepada hal-hal yang khurafat, yang tidak ada landasannya. Nah, jika diyakini bahwa bintang tersebut, munculnya bintang tersebut sebagai sebab atau tanda turunnya berkah atau yang lainnya, ini dikategorikan ke dalam syirik kecil. Adapun jika dia meyakini bahwa bintang tersebut yang menurunkan kebaikan tersebut, keberkahan tersebut, maka ini syirik besar. Itulah yang terjadi di umat kaum Nabi Ibrahim dahulunya, yang mereka berbuat syirik dan menjadikan media mereka adalah bintang, ubadul kawakib, bintang-bintang yang mereka ibadati. Kemudian di bumi mereka gunakan atau dibuat tempat-tempat peribadatan untuk mereka melakukan berbagai ritual-ritual pemujaan terhadap bintang-bintang tadi.
Nah, sampai meyakini bahwa inilah yang menurunkan hujan yang seterusnya. Maka inilah termasuk syirik besar. Maka ini semua adalah ya tradisi-tradisi jahiliyah, keyakinan-keyakinan jahiliyah yang bertentangan dengan tauhid, dan Rasul diutus oleh Allah untuk membasmi ya bentuk-bentuk keyakinan yang seperti itu. Nah, semoga Allah selamatkan kita dari keyakinan-keyakinan jahiliyah yang seperti itu. Nah, demikian wallahu a'lam. Nah, Masya Allah. Ini penting Ustaz ya untuk diketahui bersama bahwa memang ada kalanya hal-hal yang mungkin diturunkan dari nenek moyang itu tidak semuanya benar Ustaz. Betul, nah. Dan bahkan itu ada ayat di dalam Quran Ustaz ya. Iya, makanya tatkala Rasul SAW datang kepada orang-orang yang musyrikin yang mereka punya tradisi dari turun-temurun. Maka tatkala mereka diajak untuk mengikuti yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan hadza ma wajadna alaihi aba'ana. Nah, hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana. Jadi cukuplah apa yang kami dapatkan dari nenek moyang kami. Jadi berdalil ya alasan bahwa inilah warisan tradisi para leluhur kami atau budaya kami itu pada dasarnya adalah argumentasi orang-orang yang menentang kebenaran, ya, yang menolak dakwah para rasul. Dan umumnya bahkan seluruh umat yang menolak dakwah para rasul tersebut alasannya sama. Karena mengikuti hawa nafsu tadi dan mencukupi dengan tradisi yang turun-temurun dari nenek moyang mereka. Maka ini harus kita waspadai. Agama ini bukan warisan nenek moyang kita, ya, bukan warisan para leluhur kita, ya. Kendati mungkin seluruh dunia ini mereka meyakini suatu keyakinan atau turun-temurun, ya, sudah 7 keturunan sampai saat ini mereka meyakini. Kemudian setelah itu kita katakan sebagai agama, tidak. Agama inilah yang diturunkan oleh Allah. Dia wariskan Nabi SAW. Dan itu yang harus kita pelajari. Nah, demikian. Masya Allah. Semoga bermanfaat ya untuk Ibu hamba Allah di Sumbawa yang sudah bertanya tadi. Ustadz, malam hari ini kita sapa penelpon kedua kita yang telah menunggu. Ada Ibu Rosmini, Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Rosmini telah menunggu. Baik, silakan pertanyaannya Bu Rosmini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan saya ini kelihatannya tidak begitu jauh dari apa yang Ustaz sampaikan. Begini Ustaz, tetangga saya itu selalu membaca doa akasah. Hampir-hampir catatannya itu sampai kucel-kucel tidak bisa dibaca. Itu katanya kalau membaca doa akasah itu besok kalau meninggal dunia katanya malaikat itu heran kepada dia dan baunya harum. Malaikat apa? Coba malaikat bagaimana? Malaikat heran karena baunya harum Ustaz. Nah, ya. Tadi doa apa Ibu bisa diulang? Akasah apa namanya? Nah. Doa akasah sedikit, ini sedikit saya baca sedikit ya Ustaz. Iya. Allahumma ya katsiran nawal wa ya da'imal wa ya hasanal fingal wa ya roziqul ngibad kulli hal wa ya badingan bilamir. Iya, mungkin cukup. Baik Ibu, cukup. Okay. Nah, jadi keutamaannya jika meninggal katanya malaikat itu heran kepada jenazah itu karena baunya yang harum. Amalan apa yang kamu amalkan katanya begitu. Terus yang kedua, beliau ini juga mengamalkan katanya setiap malam Senin, malam Selasa, malam Rebu, juga malam Kamis itu ada bacaan seperti yang dibaca, ada yang 1000 kali, ada 2000 kali, ada yang sampai kadang 3000. Terus yang saya maksud, kalau saya mendengar seperti itu amalannya dan itu tidak sesuai dengan yang dicontohkan Rasulullah. Kalau saya membiarkan itu bagaimana? Kalau saya itu mengingatkan bagaimana caranya? Apa ya saya kalau mengingat masuk dakwah Ustaz? Terima kasih. Jawabannya jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih kepada Ibu Rosmini di Pacitan ya, barakallahu fiik atas pertanyaannya. Yang pertama tadi ya beliau sampaikan tentang doa akasah gitu ya. Intinya dia panjang tadi, saya memang tidak hafal ya. Ya emang selama yang
kita membaca zikir-zikir yang diajarkan Nabi, tidak ketemu itu redaksi seperti itu. Jadi intinya itulah doa yang tidak ada landasannya. Doa yang tidak ada sumbernya dari tuntunan Nabi SAW. Di antara hal yang menjelaskan bahwa doa tersebut adalah doa yang dibuat-buat, ya, yang dirangkai-rangkai, tidak tahu siapa yang memalsukan itu. Tapi jelas tidak ada dalam hadis Nabi SAW. Ya buktinya, ya keutamaannya. Barang siapa yang membaca kemudian meninggal di malam tersebut, maka malaikat pun heran. Subhanallah. Sampai malaikat heran ya, bukan manusia saja heran. Kecium bau yang harum begitu. Ini jelas pertanda kepalsuan itu. Maka para ulama menyebutkan di antara tanda kepalsuan sebuah hadis atau amalan itu pahala yang besar yang yang disebutkan dalam suatu amalan yang sederhana. Seperti itu ya. Jadi ini jelas adalah hal yang palsu ya. Siapa yang menisbatkan hal itu kepada Nabi adalah suatu kedustaan, dan waspada. Menisbatkan kedustaan kepada Nabi adalah orang tersebut arti berani mempersiapkan tempat duduknya di neraka, waliyazubillah. Jadi ya diingatkan bahwa pada mungkin saudara kita yang baca itu, atau mungkin tidak tahu dari mana sumber-sumbernya itu ya. Maka kita perlu ya menyebarkan doa-doa yang sahih dari Nabi SAW. Taib. Kemudian tadi masalah ya, mungkin ada tetangga Ibu Rasmini yang mungkin juga memiliki ritual atau keyakinan di malam Senin, atau malam-malam tertentu baca zikir 1000 kali atau 300 kali dan sekian kali begitu. Kemudian mungkin keutamaannya begini dan seterusnya. Ini juga tidak ada ketentuannya. Tidak ada ketentuannya. Perlu diketahui, kalau kita perhatikan zikir-zikir Nabi yang begitu mulia dan sempurna dan selamat dari kesalahan dan kekeliruan dalam makna yang singkat, padat dengan makna, itu kalau kita perhatikan jumlah yang terbanyak itu hanya 100 kali. Terbanyak 100 kali. Ya, itu yang terbanyak. 100 kali. Seperti subhanallah bihamdi di pagi hari dan di sore hari, atau juga la ilallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa la kulli syai'in 100 kali. Itu yang terbanyak. Tidak melebihi dari itu. Nah, ada yang 3 kali, ada yang 7 kali, ada yang 4 kali, yang 10 kali, ya seperti itu. Ya, yang terbanyak 100 kali. Tidak didapatkan lebih dari itu. Nah, ada yang ya 3 kali itu khusus ya zikir di waktu selesai sholat. Nah, seperti itu. Adapun zikir yang mutlak ya silakan. Subhanallah bihamdi subhanal azim. Silakan perbanyak. 4 kalimat juga subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, silakan. La haula wala quwata illa billah, silakan diperbanyak. Ya. Adapun membatasinya dengan batasan tertentu, dengan jumlah tertentu, kemudian ditambah lagi keutamaannya begini begitu dan seterusnya, ini adalah termasuk ke dalam mengada-ngada dalam agama, menambah-nambah perbuatan bid'ah dalam urusan agama, itu tertolak. Nabi mengatakan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Dan yang demikian itu tidak akan menambah ya kedekatan diri pelakunya kepada Allah, karena yang demikian itu akan menjauhkan dia dari keberkahan. Rasul telah mengajarkan segala sesuatu. Amalan harian ya, pagi, petang, malam, siang, ya dalam setiap kesempatan ada zikirnya. Ya, pagi, di petang hari, kemudian mau sholat, waktu tasyahud, dan semuanya. Bangun tidur, mau tidur, keluar rumah, naik kendaraan, bepergian. Apa lagi yang kita inginkan? Coba para pemuda, apa lagi yang kita inginkan? Ya, masih kita menambah-nambah, mencari yang lain. Ya, udah lengkap. Udah lengkap semuanya. Mulai bagaimana beristinjanya, bagaimana masuk WC, keluar WC, bagaimana qada'il hajat. Ya, akramakumullah, kemudian bagaimana kita menjenguk orang yang sakit, mendoakannya, bagaimana kita mungkin menguburkan saudara kita, mandikan, lengkap semuanya, solat jenazahnya. Ya. Dari mulai bangun, buka mata, bangun kemudian sampai tidur kembali, lengkap selengkap-lengkapnya. Enggak ada lagi tambahan kurang. Itu yang harus kita pelajari. Adapun ditambah-tambah sekian banyaknya, ya, itu adalah berarti menambah-nambah dalam agama. Siapa yang menisbatkan hal itu kepada agama berarti dia telah membuat kedustaan. Ya, kedustaan. Maka tugas kita
atau Ibu Rosmini tadi, ya sampaikan dengan baik bahwa kebaikan telah ada sunnah Nabi. Berikan pada dia buku-buku zikir yang ada keutamaannya. Ya, bagaimana di pagi hari, di petang hari, ya, di malam, ya tidak ada secara khusus. Sebelum tidur apa doanya. Kalau di malam hari kemudian ada tahajud, ya ada doa, banyak beristighfar. Seperti itu. Di sore hari banyak ya, di pagi hari doa pagi dan petang hari dibaca, seperti itu. Jadi ibu sampaikan, tugas ibu hanya menyampaikan. Ya, dia terima, alhamdulillah, itu hidayah dan petunjuk, dan ibu juga dapat pahalanya. Jika tidak terima, ya doakan kepada Allah agar dia bisa menerima kebenaran tadi. Dan ingat bahwa apapun amalan yang tidak sesuai dengan tuntunan Nabi, kendati secara zahirnya itu baca subhanallah alhamdulillah, yang tapi tidak sesuai dengan Nabi, maka itu akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Rasul mengatakan demikian. Barang siapa mengamalkan suatu amalan tidak ada tuntunan dari sunnah Rasulullah, dari ajaran Rasulullah, dari ajaran agama Islam ini, maka ditolak oleh Allah. Raddun. Nah, seperti itu. Nah, demikian, wallahu a'lam. Baik Ustaz, barakallahu fikum. Semoga bermanfaat ya untuk Ibu Rosmini yang bertanya di Pacitan tadi. Kemudian kami masih tersambung Ustaz bersama penelpon ketiga. Nah, ada di jalur 033154460087 ada Ibu Rosmi. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Silakan Ibu pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Begini Ustaz, anak saya sudah lebih kurang 1 tahun sakit. Jadi selama ini dia tidak ngasih tahu saya dia sakit. Dia tinggal di kampung di Bukit Tinggi dan saya di Riau. Dan sekarang udah 3 bulan berobat ke dokter gitu. Dokter spesialis. Malah dokter menyarankan disuruh berobat ke Jakarta. Sedangkan dia sudah janda, jadi saya tak mampu untuk mengobatnya ke Jakarta. Jadi sekarang dia berobat di Bukit Tinggi di dokter spesialis. Jadi bagaimanakah bisakah kita meruqyah dari jauh untuk memohon kepada Allah untuk kesembuhan anak saya tersebut Ustaz? Dan bagaimana caranya kalau kita meruqyah dari jauh, dan apa yang harus kita laksanakan cara ruqyahnya? Oke. Ibu mohon maaf tadi sakitnya sakit apa Ibu? Sakitnya kalau dokter spesialis atau urologi seringnya buang air kecil terus-menerus. Iya, jadi sudah ikhtiar berobat di Bukit Tinggi, kemudian harus dirujuk ke Jakarta, seperti itu Ibu ya? Dia dokter, kalau dapat dirujuk ke Jakarta gitu. Kan dia sudah janda, jadi saya tidak mampu untuk membawa ke Jakarta. Oke. Dari Bukit Tinggi ke Jakarta, rasanya kalau 20-30 juta harus menyiapkan uangnya gitu. Jadi betul. Jadi ada kendala dana dan lain sebagainya Ibu ya. Kemudian ikhtiarnya cara meruqyah dari jauh seperti itu yang ditanyakan. Betul. Jadi baik. Dia di Bukit Tinggi gitu. Baik Ibu. Terima kasih Ibu Rosmi pertanyaannya. Masih berobat ke dokter spesialis juga di Bukit Tinggi. Kemarin kita berobat di Bukit Tinggi. Baik. Kami berobat 1 juta, kami berobat. Baik Ibu, sudah kami tangkap pertanyaannya Ibu. Terima kasih. Ya, mohon penjelasannya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nah. Baik. Adakah ikhtiar lainnya Ustadz ketika mungkin seorang hamba tidak mampu melakukan ikhtiar karena keterbatasan mungkin dana dan lain sebagainya. Kemudian bisakah dengan cara ruqyah dari jauh nih Ustadz? Nah, baik. Ya, terima kasih kepada Bu Rosmi di Riau. Nah, ini terus satu paket ini Bu Rosmi ini dari Pacitan, kemudian biasanya dilanjutkan Bu Masya Rosmi. Allah. Nggak janjian padahal Ustadz ya. Atau beliau yang pertama atau kemudian menyusul Ibu Rosmi ini. Masya Allah. Baik, barakallahu fiik atas pertanyaannya. Ya, sebelum saya menjawab ya tentu saya secara pribadi dan juga mungkin Mas Nizar ya dan juga para pemirsa mengajak para pemirsa semuanya untuk ya berdoa semoga saudara Ibu Rosmi ya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat segala penyakitnya. Nah, dan diberi kesabaran dalam menghadapi apa yang sekarang sedang dijalani. Naam, Allahumma amin. Berkaitan dengan pertanyaan Ibu tadi, apakah intinya bagaimana kita bisa mungkin ya meruqyah dari jauh ya.
Pertama, ya dalam hal ini tidak ada tuntunannya meruqyah dari jauh. Ya, dalam ruqyah itu membacakan ayat-ayat Al-Quran atau kemudian ya kita peruntukkan untuk yang sakit, ya tidak seperti itu. Tapi kalau mendoakan ya bahwa semoga Allah menyembuhkan ya penyakit saudara kita atau siapapun dari kaum muslimin dengan mendoakan ya Allahumma rabban nas adhibil ba's anta syafi la syifa illa syifa'un la yughadiru saqama, ya begitu. Kemudian memohon kepada Allah untuk memberikan kesembuhan, Allahumma shfihi syifaan ajila. Kemudian ya Allah, ya Rabb yang menciptakan manusia, Engkaulah yang maha menyembuhkan, sembuhkanlah penyakit mungkin saudaraku, begitu ya. Naam, kesembuhan yang tidak ya menyisakan lagi satupun penyakit, kan begitu. Diperbanyak. Kemudian ya jika saudara ibu tersebut masih bisa mungkin ya membaca dan bisa menghafal Al-Fatihah, bisa dibaca, insya Allah bisa baca ya, atau ayat kursi, atau mungkin Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, ya itu ibu sampaikan, meruqyah diri sendiri, ya ruqyah mandiri, seperti itu. Dan yakin bahwa itu ada ayat Allah, ya perkataan Allah yang maha benar, ya yang merupakan syifa, obat, penawar, ya baik penyakit jiwa dan juga penyakit fisik. Maka tanamkan dalam dirinya keyakinan bahwa itulah kalamullah yang benar, kemudian sebagai obat dan seluruh penyakit, kemudian memohon kepada Allah bahwa Allah yang menyembuhkan. Datang ke spesialis ya ini dan itu, ya itu memang boleh, karena itu bagian dari usaha kita untuk berobat. Tapi jangan sampai kita lupa bahwa ada Rabb, dokter spesialis, yang apabila Allah menghendaki sehat, sembuh akan sembuh, ya tanpa ada dokter. Karena apabila obat tersebut cocok atau sesuai dengan penyakit, maka dia akan sembuh. Nah, sembari datang ke dokter spesialis dan konsultasi, maka kita meruqyah mandiri. Apa yang harus dilakukan? Ya, dengan membaca. Kemudian ya, mungkin tangan kita, telapak tangan kita ditempatkan memegang tempat yang sakit tadi. Ya, Allahumma inni a'udzubika bi'izzatika wa qudratik, Allahumma shfini, Allahumma shfini. Naam, Allahumma shfini mimma ajidu wa uhadir. Seperti itu. Jadi ya Allah, sembuhkanlah penyakitku. Kemudian ya membaca Al-Fatihah sembari mengusap tempat yang sakit tadi, kemudian membaca Al-Fatihah diulang 3 kali. Begitu juga mungkin ayat kursi. Kemudian Al-Mu'awwidzat, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Ya, kemudian masuk juga ayat surah Al-Ikhlas dibaca. Jika seandainya juga ya ayat air, ambil air secangkir air kemudian diminum, maka tidak ada masalah. Nah, seperti itu. Adapun ya ruqyah dari jauh, yang sebagian ya kita melihat ada sebagian yang meruqyah kemudian di rumah mengikuti ya mungkin lewat televisi, radio, itu tidak ada tuntunan seperti itu. Maka silakan ibu mendoakan ya. Tapi kalau ruqyah sebaiknya bisa kalau datang ke tempat saudara tersebut di ruqyah, jika tidak ajarkan kepada dia agar dia bisa meruqyah secara mandiri. Ya, dengan tetap berdoa kepada Allah Azza wa Jalla bahwa Allah lah yang menyembuhkan, kemudian juga dengan tetap bersabar, karena semua hal itu pasti ada hikmah dan hikmah di baliknya, bahkan menjadikan sebab dari ya mensucikan kesalahan atau dosa yang mungkin pernah dilakukan oleh seorang hamba. Nah, demikian. Ustaz, Masya Allah. Semoga bermanfaat ya untuk Ibu Rosmi yang ada di Riau tadi. Ustaz, kita sapa kembali pertanyaan keempat, ini datangnya dari Ibu hamba Allah di Lampung. Sudah tersambung bersama kami. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu, senantiasa sabar menanti ya. Silakan Ibu pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya, zikir yang ringan di lisan, berat di timbangan, katanya subhanallahi wa bihamdihi
Subhanallah azim apa subhanallahil azim. Itu aja Ustadz. Baik. Ya, terima kasih banyak jawabannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadal Ustaz. Ya, terima kasih kepada Ibu yang di Lampung, barakallahu fi atas pertanyaannya. Jadi tadi sebutkan redaksi zikir yang 2 kalimat yang ringan ya, dalam ucapan dan dalam timbangan dan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu redaksinya subhanallah wa bihamdi subhanallah al-azim. Ya, subhanallah wa bihamdi subhanallah al-azim. Jadi tasbih yang pertama subhanallah wa bihamdi, menggabungkan antara tasbih dengan alhamdulillah, ini 2 kalimat yang sangat dicintai oleh Allah. Kemudian subhanallah al-azim, subhanallah wa bihamdi subhanallah al-azim. Nah, demikian Allahu a'lam. Nah, Ustaz. Jadi itu boleh Ustaz ya, dibaca dengan jumlah bilangan tertentu Ustaz? Tidak ada. Sebanyak-banyaknya. Baik itu pagi, siang, sore, setelah sholat pun. Sore waktu mungkin berangkat ke rumah, ngantarkan anak sekolah, pulang yang mungkin sedang naik sepeda motor atau mungkin sambil beraktivitas pun boleh Ustaz ya? Semua bisa. Nah Ustaz, Masya Allah. Baik, semoga bisa diamalkan. Selain mudah, ini juga gampang dihafal Ustaz ya, Masya Allah. Makanya saya ingat perkataan Imam Syafi'i, sangat merugi seseorang dia ya bertahun-tahun hidup di dunia, menjalani hidup di dunia ini, tapi ternyata ya dia tidak bisa mengumpulkan ya banyak kebaikan ya dalam catatan amal kebajikannya. Kenapa? Karena hal yang ringan saja tidak dia lakukan. Apa itu ya? Zikir. Termasuk zikir ini. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, ya kan? Begitu berat dalam timbangan. Kita sangat membutuhkan amal yang akan menambah timbangan kita di akhirat kelak. Nah, subhanallah bihamdi ini ringan. Coba berapa detik? Subhanallah wa bihamdi. Sekitar 3 detik Ustaz. Tapi ingat, juga harus dipahami kenapa kok begitu dicintai oleh Allah. Tasbih subhanallah wa bihamdi subhanallah azim. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai tasbih dan juga alhamdulillah, puji-pujian. Ya. Tasbih itu artinya mensucikan Allah, meyakini kita tak mengucapkan bahwa subhanallah maha suci, maha agung, maka Allah tidak ya memiliki segala kesempurnaan, maka dialah yang berhak untuk dipuji. Subhanallah wa bihamdi subhanallah azim. Nah, demikian. Nah, Ustaz, Masya Allah, barakallahu fikum. Semoga bermanfaat untuk Ibu hamba Allah di Lampung yang sudah bertanya tadi. Masih tersisa waktu beberapa menit ke depan. Kita masih undang Anda, pemirsa yang ingin bergabung dan bertanya secara langsung kepada Ustaz. Tema kita masih berkaitan dengan keimanan, doa, dan zikir. Kita sudah tersambung bersama penelpon kelima, masih dari kawasan Riau. Kali ini ada Ibu Zahra, Fatwa TV. Assalamualaikum. Baik, silakan Ibu pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Ini Ustaz, terkait dengan kita sebagai orang tua tunggal dan memiliki seorang anak yatim yang bersekolah di pesantren Muslim Pekanbaru. Ketika kita ingin mengamalkan suatu zikir itu, saya mempunyai pekerjaan yang harus diselesaikan jam 6 pagi, itu harus sudah selesai semuanya Ustaz. Kalau saya bekerja sambil berzikir itu rasanya kurang fokus Ustaz. Setelah selesai pekerjaan semuanya, alhamdulillah baru saya lakukan zikir pagi Ustaz. Maka seperti ini dibenarkan Ustaz. Baik. Oke. Jadi menyelesaikan pekerjaan dulu agar bisa fokus berzikir, atau boleh tetap bekerja sambil berzikir? Itu Bu pertanyaannya ya. Iya. Halo Ibu, masih tersambung? Baik, ya terputus. Tadi kita sudah tangkap pesan pertanyaannya Ustaz ya. Terima kasih untuk Ibu Zahra, barakallahu fikum. Ya, terima kasih kepada Ibu Zahra di Riau ya, barakallahu atas pertanyaan. Jadi intinya dia tidak bisa fokus untuk berzikir ya. Jika sambil bekerja. Gitu. Nah, apakah boleh dengan seperti itu? Ya, pertama tentu ya kita katakan bahwa itu bukan hal yang wajib ya. Nah, itu pertama sekali. Tapi tentunya hal yang sangat dianjurkan kita berzikir dalam setiap kondisi dan keadaan. Ya, bila zikir yang kita ucapkan menjadi sebuah kebiasaan baik dalam keseharian kita, maka sambil bekerja pun bisa kita mengucapkan
Seperti mungkin seorang ibu yang mungkin sedang masak misalnya. Ya gitu. Buat adonan misalnya. Ya atau mungkin kue atau mungkin untuk bisniskan kan begitu. Dia bisa mengucapkan kok sambil mengadonan tepung dan yang lainnya, subhanallah bihamdillah azim, enggak ada masalah. Cuma kita harus membiasakan diri. Nah, membiasakan diri. Nah, tentu yang paling utama adalah zikir yang seorang betul dalam hatinya meyakini zikir tersebut dan memahami secara makna, kemudian lisan mengucapkan. Nah, itu yang paling utama. Jika tidak, ya kita ucapkan dengan lisan. Sudah mengucapkan dengan lisan, kendati mungkin kurang fokus, insya Allah itu tak akan berpahala. Akan lebih baik daripada kita diam saja. Ya, kan sangat disayangkan waktu berlalu, ya hanya kita diam saja membisu. Padahal dengan seperti itu ya kita bisa tetap lisan kita bergerak untuk berzikir. Hal yang ringan. Jadi tidak ada masalah, ya. Tidak ada masalah, boleh lakukan. Kendati mungkin kurang fokus saja. Nah, fattakullah mastata'tum, bertakwalah sesuai dengan kemampuan kita. Nah, demikian Allahu a'lam. Nah, Masya Allah, barakallahu fikum. Semoga bermanfaat untuk Ibu Zahra di Pekanbaru Riau yang sudah bertanya tadi. Kemudian Ustadz, kita masih ada waktu. Ya. Ada penelpon dari kawasan Rantau Prapat. Pernah dengar Ustadz? Ya, nah. Daerah ini Masya Allah, karena beliau juga dari Sumatera. Ada Pak Misnan, Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah, ahlan wa sahlan. Sehat Pak Misnan? Sehat Pak, sehat. Alhamdulillah. Silakan pertanyaannya Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Ini Pak Ustaz, saya ini orang bodoh. Ingin bertanya Pak Ustaz. Nah, silakan Pak. Nah, kira-kira zikir dan doa setelah sholat fardu itu sebaik-baiknya dilakukan secara berjamaah atau sendiri-sendiri Pak? Baik. Iya. Itu saja pertanyaannya Pak. Ada lagi? Nah, udah itu aja dulu. Baik. Baik, terima kasih Pak Misnan. Barakallahu fikum. Barakallahu Pak Misnan. Misnan. Ya? Nah, dari Rantau Prapat. Rantau Prapat, antum pernah ke sana enggak? Ini baru browsing pertama kali dengar namanya. Sumatera Utara. Sumatera Utara. Allah, Jadi berbatasan dengan juga Riau ya. Masya Allah. Sumatera Utara. Nah, barakallahu fiik, Rantau Prapat ya. Tapi Bapak misalnya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya apakah zikir ya setelah sholat itu secara berjamaah atau ya secara sendirian begitu. Nah, jawabannya adalah sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau berzikir ya secara sendiri. Jadi tidak berjamaah. Nah, beliau sholat berjamaah tapi zikirnya sendirian. Nah, maka kita tidak mendapatkan satupun hadis yang sahih yang menjelaskan tata cara zikir Nabi selesai sholat, bahwa beliau ya mengomandoi para sahabat, kemudian beliau mengucapkan subhanallah, mereka ngikuti, ya maka tidak ada. Beliau begitu sholat ya mengucapkan salam kanan dan ke kiri, kemudian memulai astaghfirullah 3 kali. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wal hamdu wa la kulli syai'in qadir. Ya begitu. Allahumma la mani lima ataita wa la mu'ti lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ya seperti itu. Kemudian subhanallah 3 kali, alhamdulillah 3 kali, Allahu akbar 3 kali, kemudian dilengkapi dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wal hamdu wa la kulli syai'in qadir. Nah, jika ditambah nanti Allahumma inni la dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, ya boleh, tidak ada masalah. Begitu. Jadi intinya Bapak misalnya adalah dibaca sendirian. Ya. Dan itu yang dicontohkan Nabi. Ya. Itu yang dicontohkan Nabi. Maka yang mulia, yang bahagia, yang yang mendapatkan keutamaan adalah orang yang mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka itulah yang harus dilakukan, bukan berjamaah, apalagi teriak-teriak ya atau mungkin mengganggu yang lain berzikir, itu semua tidak dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kesimpulannya berzikir secara pribadi atau masing-masing ya, tidak berjamaah. Nah, demikian Allahu a'lam. Nah, Ustaz, barakallahu fikum. Semoga bermanfaat ya untuk Pak Misnan dari Rantau Prapat yang sudah bertanya tadi. Ustaz, kita bacakan kembali pertanyaan yang sudah masuk di website www.dewanfatwa.com. Nah.
Pertanyaan ini Ustadz datangnya dari Ibu Mini Rukminingsih dari Bandung, Jawa Barat. Ustadz, jika kondisi sedang fisioterapi kemudian azan asar berkumandang, sedangkan proses fisioterapinya ini masih berlangsung, bolehkah saya membaca zikir petang walaupun saya belum melaksanakan sholat asar, Ustadz? Ya, terima kasih kepada Ibu Mini, Ustadz. Ibu Mini, Mini. Di Jawa Barat ya, Kota Bandung. Jawabannya ya tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Begitu telah masuk waktu sholat asar, ya, kendati mungkin seorang belum menunaikan sholat asar, ya, maka tidak ada masalah. Bahkan begitu seorang mungkin ya masuk masjid, kemudian sembari menunggu qomat ya, untuk sholat asar, dia boleh mengucapkan, ya. Sebagaimana juga seorang apabila di waktu pagi begitu sholat sunat 2 rakaat sebelum subuh, kemudian sembari menunggu ya imam datang untuk sholat fardu, maka dia boleh membaca zikir pagi tersebut. Nah, jadi tidak ada masalah, diperbolehkan kendati seorang belum sholat asar. Nah, Ustaz, Masya Allah. Semoga bermanfaat ya untuk Ibu Mini di Kota Bandung. Pertanyaan berikutnya Ustaz datangnya dari hamba Allah dari Kabupaten Sorong, Papua Barat nih, Masya Allah Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bolehkah menggabungkan 2 bacaan zikir seperti zikir setelah sholat fardu dan zikir petang? Contohnya misalnya di dalam zikir setelah sholat ada bacaan Al-Ikhlas Ustaz ya. Biasanya kan 1 kali. Nah, zikir petang ini kan 3 kali Ustaz. Jadi selepas sholat asar dan zikir setelah sholat pada saat zikir bacaan Al-Ikhlas, apakah ini cukup dibaca atau bisa dibaca 2 kali saja Ustaz? Nah, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, memang di antara zikir yang diucapkan di pagi dan petang hari ya baca surat ayat kursi, kemudian setelah itu qul a'udzu birabbil falaq, qul huwallahu ahad 3 kali, qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, qul a'udzu birabbin nas 3 kali. Jika seandainya ya seorang di waktu sholat kemudian dia baca ayat kursi, karena juga terdapat keutamaan barang siapa yang membaca ayat kursi setelah salat fardu maka tiada yang menghalangi ya dia masuk surga kecuali hanya kematian, kan begitu. Begitu juga diperintahkan Nabi sahabat untuk membaca 3 surat yaitu qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Maka jika dasarnya di pagi hari sore hari, maka seorang membaca langsung 3 kali ya. Karena masuk zikir pagi dan petang hari, maka itu telah terwakili yang disyariatkan untuk dibaca tadi. Jadi tidak ada masalah ya, dibaca 3 kali tersebut dan itu telah mewakili bagi mereka yang membaca di penghujung sholat. Nah, demikian Allahu a'lam. Nah, Ustaz, baik. Kita ke pertanyaan terakhir Ustaz ya, sepertinya karena memang keterbatasan waktu kita di kesempatan malam hari ini. Pertanyaan terakhir ini datangnya dari Ibu Ini Murnihati dari Purwakarta, Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya berkaitan doa apa yang dibaca untuk meneguhkan iman Ustaz. Kemudian apa saja yang bisa membuat rusaknya iman seseorang. Dan mungkin dari Ustaz adakah rekomendasi buku yang bisa dibaca agar tahu hal-hal yang membatalkan keimanan seperti bentuk-bentuk kesyirikan Ustaz. Fadhol Ustaz. Ya, nah. Pertanyaan singkat tapi jawabannya panjang nah. Masya Allah. 3 ya, mencakup 3 poin. 3 hal. Nah, 3 hal. Terima kasih ya. Yang pertama doa untuk meneguhkan keimanan. Ya, doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang banyak dibaca di waktu sujud ya. Yaitu ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ini harus diperbanyak ya, diucapkan terutama di waktu sujud. Dan itu yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Begitu juga mungkin membaca doa Allahumma tsabbitni bil qawli tsabit fil hayati dunya fil akhirah. Gitu. Jadi kemudian juga minta keistiqomahan pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini doa yang harus banyak diucapkan untuk keteguhan iman di atas agama Allah Azza wa Jalla. Baik. Kemudian apa saja yang bisa merusak keimanan? Ya, yang merusak keimanan ada 2 secara umum, yang merusak kesempurnaannya dan yang merusak, yang membatalkan keislaman. Yang merusak keimanan atau yang mengurangi kesempurnaannya adalah seluruh dosa dan maksiat.
baik dalam bentuk perkataan, perbuatan atau amalan hati, baik yang tampak dan tersembunyi. Segala bentuk maksiat dan dosa besar dan kecilnya itu merusak keimanan dalam artian mengurangi keimanan. Adapun yang membatalkan keimanan seseorang, ya bila dia meyakini apa yang bertentangan dengan dasar-dasar keimanan. Tidak beriman dengan syahadatain, tidak mengucapkan dengan syahadatain. Kemudian tidak beriman kepada Allah, tidak iman kepada malaikat, ya mengingkari malaikat, mengingkari para rasul dan hal yang wajib diimani, mengingkari takdir dan yang lainnya. Ya, tidak meyakini ada takdir atau mengingkari kewajiban solat atau kewajiban agama seperti solat, ya, atau mungkin puasa, haji. Nah, bila diingkari itu jelas adalah pembatal keimanan. Nah, dan banyak hal-hal. Begitu juga perbuatan ya syirik, yang menyembah selain Allah, bernazar karena selain Allah. Jadi perbuatan atau berdoa kepada selain Allah, meyakini bahwa selain Allah bisa mengatur alam semesta ini, ya, bisa menyembuhkan, bisa menyehatkan begitu. Maka itu semua adalah hal-hal yang bentuk kesyirikan. Nah, jadi ada banyak pembatal keislaman tadi, dan ada kitab yang ditulis oleh ulama yang untuk pembatal keislaman, ya itu mungkin ya Syekh Muhammad Muhammad At-Tamimi Sulaiman yang menulis tentang masalah kitab pembatal keislaman, atau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu menulis kitab yang namanya pembatal keislaman. Itu perlu dipelajari dengan benar agar kita selamat dari terjerumus ke dalam pembatal keislaman tadi. Nah, demikian wallahu a'lam. Baik Ustaz, itu jadi pertanyaan terakhir, dan sekali lagi semoga bermanfaat untuk pemirsa, pendengar, dan kita semuanya yang menyimak nasihat yang disampaikan oleh Ustadz Dr. Muhammad Nurul Ihsan MA Hafizahullah Ta'ala di kesempatan malam hari ini. Kita sampaikan terima kasih Ustaz. Barakallahu fikum. Wafikum barakallahu jazakumullahu khairan Ustaz. Barakallahu fikum. Baik pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, tuntas sudah kebersamaan kami untuk temani Anda dalam program live interaktif keimanan, doa dan zikir. Jangan lupa Anda juga bisa simak program-program live interaktif kami dari hari Senin sampai dengan hari Jumat di waktu yang telah dijadwalkan. Informasi-informasi berkaitan dengan Dewan Fatwa dan juga Fatwa TV Anda bisa akses dengan mudah. Silakan di www.dewanfatwa.com atau juga di www.fatwatv.id, termasuk hasil sidang yang kemarin telah dilakukan oleh Dewan Fatwa di Kota Jakarta. Dan juga kami yang bertugas mewakili seluruh kerabat kerja di kesempatan malam hari menyampaikan terima kasih, mohon undur diri, dan mohon maaf jika ada kekurangan dan juga khilafan. Sampai bertemu kembali insya Allah di live interaktif berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. Kewajiban kita di dalam menyikapi dalil Al-Quran dan Sunnah